Kata sambutan dan pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan yang diwakilkan oleh Bapak Wadek 1 Dr. Wahyu Triatmojo MHUN. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Ibu Rabia Dawi. Izin kedengar suara kami, Bu? Jelas, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Masito Wari Siregar MID, yang kami hormati Wakil Dekan 3 Ibu Dr. Marice MHUN, yang kami hormati, kami muliakan narasumber kita Ibu Sri Handayani MPD. Selamat datang Ibu. Sugeng rawuh wonten ing Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Yang kami hormati Dekan Senior Ibu Dr. Isda Pramunati MHUN. Yang kami hormati Ketua Jurusan Bahasa Asing Bapak Dr. Jul Herman MPD. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Ernest Novitasari MPD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis Ibu Dr. Tengku Ratna Suraya, atau yang lebih keren adalah Ibu PRS. Kemudian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman Ibu Hapniati MA, dan Ketua Lab Bahasa Asing Ibu Dr. Surya Mas Nyari Hutagalung MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Dosen di jurusan Bahasa Asing FS Unimed, dan Bapak Ibu barangkali adalah fungsionaris yang bersama kita, dan Bapak Ibu tamu undangan yang hadir bersama kita di Zoom pada siang hari ini. Alhamdulillah pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat karunia-Nya, atas izinnya, atas semuanya. Allah telah mengundang kita semua bisa hadir memenuhi undangan dari forum, ya, forum yang digagas oleh Prodi Pendidikan Bahasa Perancis. Pertama mohon maaf Dekan EBS Bapak Dr. Abdurrahman Adi Sablahum belum hadir bersama kita karena ada kegiatan yang harus beliau selesaikan. Kemudian yang kedua tentunya kami dari fakultas menyambut baik untuk yang kesekian kalinya, ya Bu Ketua, ya, bahwa Forum Dosen Bahasa Prancis FS Unimed ya sekali untuk sekian kalinya bahwa forum ini digelar oleh Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Kegiatan akademik yang luar biasa ini tentunya kami dari fakultas selalu mensupport dan selalu mengapresiasi apa yang telah digagas oleh Ketua Forum dan kawan-kawan di jurusan Bahasa Asing program studi pendidikan musik Prancis. Nah, kali ini akan membahas terkait dengan belajar ya lintas budaya Indonesia Prancis, ya, yang menyenangkan. Tentunya kami yakin bahwa Ketua Forum telah memilah dan memilih ya narasumber yang kompeten, dan alhamdulillah yang kepilih adalah Ibu Sri Handayani tentunya. Dalam hal ini bahwa bahasa dan budaya itu yang memang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tentunya apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu narasumber, mungkin ada trik dan tip bagaimana menyenangkan untuk belajar ya dengan bahasa Prancis tentunya, yang kita tahu bahwa masing-masing daerah, masing-masing etnis itu mempunyai budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, ya. Tentunya itu sangat menarik, khususnya bagi Bapak Ibu dosen bahasa Prancis
yang nanti harapannya itu bisa mengembangkan lebih lanjut. Ya, tidak hanya untuk Bapak sendiri, tapi juga untuk mahasiswa yang menjadi ranah Bapak Ibu bagaimana mentransfer knowledge yang Bapak miliki terkait dengan bahasa dan budaya ini. Ini sangat penting tentunya sehingga Ketua Forum mengangkat tema ini. Tentunya tema yang diangkat ini kami harapkan dari Bapak Ibu peserta nanti bisa menyimak lebih jauh sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber nanti juga akan menambah wawasan pengetahuan kita di dalam mengembangkan bahasa dan budaya antara Indonesia dan Prancis tentunya. Walaupun sebenarnya kita sendiri banyak bahasa-bahasa yang sudah hampir punah, ya di Sumatera Utara sendiri itu banyak bahasa yang sudah hampir punah tapi belum tergarap dengan baik. Tapi tentunya ini hal yang berbeda, ya. Ini adalah barangkali ini meluas ya internasional antara bahasa dan budaya yang Prancis dan Indonesia tentunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan pada ini. Sekali lagi kami dari fakultas selalu mensupport semua kegiatan akademik yang dibuat oleh masing-masing prodi. Baik Bapak dan Ibu, dengan memohon ridho Allah dan izin kita semua, acara Forum Dosen Bahasa Prancis dengan tema ya, belajar lintas budaya Indonesia Prancis dengan cara menyenangkan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kita buka. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih banyak Pak Kodek 1 Universitas Fakultas Bahasa dan Seni UNIMED. Baik, sebelum kita sampai ke acara pokok, penyampaian materi oleh narasumber, kita sesi foto bersama. Dimohon Bapak Ibu, on cam, diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Di mute itu Madam Rabiah. Maaf, Madam Rabiah. Itu masih mute, Madam. Maaf, Madam Elvi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok Forum Pengajar Bahasa Prancis atau Forum des Professeurs de Français, yakni dengan materi belajar lintas budaya Indonesia Prancis secara menyenangkan yang akan disampaikan oleh Madam Sri Handayani SPD MPD. Kami persilahkan dengan segala hormat. Terlebih dahulu, izinkan saya membacakan kurikulum vitae narasumber. Madam Sri Handayani SPD MPD lahir di Sukoharjo tanggal 28 November 1980, merupakan dosen prodi Pendidikan Bahasa Prancis UNES sejak tahun 2005. Bidang keahlian yang dimiliki adalah pembelajaran keterampilan reseptif, perencanaan, dan evaluasi pembelajaran, dan tentu saja kajian lintas budaya. Selama tahun terakhir ini telah melaksanakan penelitian dan pengabdian di bidang kajian budaya dan lintas budaya, antara lain 1. Pengembangan bahan ajar lintas budaya Indonesia Prancis berbasis materi otentik. 2. Penerapan
dan evaluasi model kata kita, yaitu model pembelajaran lintas budaya secara kooperatif berbasis materi otentik. 3. Perubahan lagu dolanan anak berbahasa Prancis sebagai media pendidikan karakter dan pembelajaran lintas budaya. 4. Upaya pelestarian nilai konservasi melalui pembelajaran lintas budaya berbasis proyek terjemahan lagu anak-anak. 5. Pengembangan aktiviti ludik sebagai variasi kegiatan apersepsi untuk pembelajaran bahasa Prancis tingkat pemula. 6. Penerapan strategi edutainment dalam pembelajaran lintas budaya Indonesia Prancis dengan mengintegrasikan kearifan lokal. 7. Pengembangan komik digital dwibahasa sebagai media literasi lintas budaya Indonesia Prancis. Kedelapan, implementasi komik digital dwibahasa dari Semarang ke Prancis, perjalanan lintas budaya Indonesia Prancis sebagai media literasi lintas budaya pada pembelajaran bahasa Prancis di Indonesia. Beberapa karya mengenai pembelajaran lintas budaya yang dihasilkan antara lain buku dokumen autentik pour l'apprentissage interculturel, CD lagu dolanan anak versi bahasa Prancis, video lirik lagu anak Indonesia versi bahasa Prancis dan Jepang, aplikasi permainan lintas budaya Le Tour de Culture dan onomatope Jumer, buku komik dari Semarang ke Prancis mengenai pembelajaran lintas budaya Indonesia Prancis. Karya-karya tersebut sudah mendapatkan sertifikat hak cipta. Baik, kepada narasumber, Madam Sri Handayani SPD MPD, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ibu Rabia. Aduh, saya deg-degan. Terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini karena saya melihat bertemu dengan para senior sepertinya ya. Ya, ya, baiklah saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, mesdames, messieurs. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas undangan dari Ibu Elvi sebagai ketua forum Profesor de Français yang telah mempercayai saya untuk berbagi. Saya katakan di sini kalau tadi ketika disebut sebagai narasumber saya dudukkan, aduh sepertinya saya sumber sesuatu, sumber pengetahuan gitu ya. Tapi saya lebih suka di sini berbagi karena mungkin saya percaya bahwa di sini ada senior-senior, ada Ibu Marice, Ibu Izda, Bapak Zulherman tadi ya, juga ada Pak Gofur juga ini, aduh deg-degan saya tambah ini kalau ya. Yang saya percaya bahwa pengetahuan beliau-beliau ini lebih daripada saya ini. Ya, apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini, kita akan membicarakan mengenai l'éducation interculturelle ya. Izinkan saya berbagi. Iya. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah ya? Jelas. Sudah jelas. Iya. Ya. Tadi Bapak Wahyu sudah mengawali
pembukaan dengan mengatakan bahwa bahasa dan budaya itu memang dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan, apalagi untuk pembelajar bahasa asing ya. Untuk belajar bahasa asing memang kalau belajar bahasanya ya perlu wajib untuk belajar budayanya ya. Karena memang nanti akan terjadi interaksi dengan penutur asli dari negara tersebut, mau tidak mau kita juga harus tahu. Kalau tidak nanti bisa terjadi yang namanya kesalahpahaman. Ya. Untuk pembelajaran bahasa Perancis sendiri di semua universitas atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi pendidikan bahasa Perancis, pastinya ini tadi pastinya mengajarkan nilai-nilai budaya Perancis tentu saja kepada para mahasiswa. Nah, bagaimana caranya agar pembelajaran budaya ini bisa masuk ya, bisa tertanam ke diri pembelajar, ke diri mahasiswa ya. Dan tapi saya yakin kalau belajar budaya itu memang menyenangkan, menyenangkan sekali karena ada banyak hal yang bisa digali di situ. Kemudian ini saya nanti akan berbagi beberapa tips, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ketika mengajarkan sebuah nilai-nilai budaya, baik budaya Indonesia sebagai budaya asli dari pembelajar maupun budaya Perancis sebagai budaya dari negara dari bahasa yang mereka pelajari. Ya, tentu saja dalam situasi di dunia ini kan ada banyak negara, banyak bangsa, kemudian bahasa, budayanya pasti beraneka. Ya, contohnya saja jangan jauh-jauh lah ketika di Indonesia pun ya banyak suku bangsa di Indonesia juga memiliki bahasa sendiri, bahasa daerah sendiri, kemudian budayanya juga berbagai macam. Saya ingin mengawali diskusi kita pada siang hari ini dengan pertanyaan ini. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti untuk memberikan reaksinya di kolom chat bisa mengetikkan jawaban dari pertanyaan ini. Ya, kalau ada adik-adik mahasiswa juga bisa menjawab juga. Enseignez-vous la compétence interculturelle? Pak Wahyu jika kurang paham ini, apakah Anda mengajarkan kompetensi lintas budaya? Ou bien apprenez-vous la compétence interculturelle? Apakah Anda belajar atau mempelajari kompetensi ini? Silakan Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi dengan mengetikkan ya atau belum, sudah, belum. Ya, silakan untuk bisa mengetikkan. Dengan begini, jadi kita bisa berinteraksi ya, Ibu Bapak. Jadi tidak hanya saya yang berbicara panjang kali lebar, tetapi Bapak Ibu bisa sekalian untuk berinteraksi, bertanya jawab. Oh, belum. Ya, ini saya ingin menyapa abang saya juga, Abang Imad Mulia ini dari jauh-jauh ini ya, dari Banten. Belum. Bang Imad belum. Untuk Oui, Bapak Ibu. bonjour, pas encore. Dong, Pak Sangko. Baik. Saya masih mencari juga ini abang saya yang satu lagi kok belum muncul ya. Abang Andi ini belum terlihat sepertinya ini ya. Pak Zul, Pak Sangko. Saya masih menunggu jawaban sudah gitu. Iya, sudah itu. Ya, Bapak Ibu dosen, oh, sudah. Saya sudah. Oh, ini adik Salman juga lama ya tidak bersapa-sapa Salman ya. Ya, baik. Ada beberapa di sini yang menjawab. Jadi ada dua. Ada yang sudah, ada yang belum. Kita ke yang belum terlebih dahulu. Mari kita bertanya kepada Bapak Imad. Pak Imad merasa belum mengajarkan kompetensi ini, Pak Imad? Saya justru bingung antara sudah atau belum ya.
Oke. Sebab seharusnya sih sudah ya, ketika kita mengajarkan bahasa asing kepada siswa kita, harusnya juga ada penjelasan mengenai lintas budaya. Ya, normalnya Seperti iya, itu. karena kalau pembelajaran di SMA sekarang kurikulum merdeka itu sudah masuk. Awalnya kan belum masuk, tapi sekarang tujuan pembelajaran bahasa Perancis kalau di SMA sudah ada masuk di poin ketiga itu mengajar ini ya, ada lintas budaya, sudah tertulis dengan jelas lintas budaya di situ. Jadi idealnya memang diajarkan ya Pak Imad ya. Ya, betul. Iya, betul. Oke, kita ke Bapak Ahmad Sahat. Selamat siang, bonjour Bapak. Bonjour Monsieur. Selamat siang, Bu. Saya dari bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman. Oh, tidak apa-apa, Pak. Ini lintas budaya ini memang tidak masalah. Jadi kalau tadi Pak Imad dari bahasa Perancis katanya, oh belum, saya belum. Sekarang kalau Pak Ahmad Saad kalau dari bahasa Jerman, ini mengatakan sudah, oh saya sudah mengajarkan. Contohnya seperti apa, Pak? Misalnya contoh kecil aja, Bu. Kalau misalnya silakan. kita dalam keluarga itu, misalnya du itu artinya engkau gitu ya. Kalau di keluarga Jerman itu kepada bapak mamanya dalam lingkungan keluarga boleh gitu ya. Tapi kalau kita kepada orang tua kita kan tidak boleh pakai kau gitu, nggak boleh kan gitu. Ya. Oh ya, iya, ya benar sekali. Ini berarti ke lebih ya ke unggah-ungguhnya ya Pak ya. Apalagi kalau orang ya ada beberapa suku juga yang memang masih ini menerapkan itu harus unggah-ungguh kan. Nah, tidak boleh berkau-kau itu, berkowe-kowe itu kalau bahasanya kowe itu bisa kualat nanti kowe-kowe sama ini bapak Nanti ibunya. dicoret dari harta warisan, Bu. Iya, dicoret nanti dari kakak nanti. Iya. Ya, terima kasih. Merci beaucoup Pak Ahmad Sahat. Sama-sama, Bu. Oke, kita satu lagi ke Ibu Elvi nih, Pak Ibu Elvi. Oui, en même temps avec les cours. Là, dire vous avez intégré la connaissance interculturelle dans votre cours. Comme ça, Ibu Elvi. Je n'enseigne pas individuellement ou bien on ne partage pas seul, mais avec en même temps, ensemble avec les cours. N'importe quel cours, on doit s'intégrer à la culture. Ah, oui, oui. Nah, ini menarik sekali karena memang ada itu saya kemarin tahun ini mengadakan penelitian itu mengenai tadi implementasi komik ya secara nasional kebetulan kelanjutan dari tahun kemarin. Jadi mengadakan ini dulu studi pendahuluan, survei dulu apakah di perguruan tinggi ini mengajarkan mata kuliah mengenai lintas budaya secara khusus. Apakah ada mata kuliah tersebut? Ternyata memang ada yang mengajarkan secara khusus, ada yang tidak. Ada yang tidak dalam artian kami punya mata kuliah budaya tapi civilisation française, ya kan? Jadi memang budaya Perancis tetapi ada sedikit-sedikit dimasukkan di dalamnya itu ya menyinggung mengenai budaya Indonesia. Seperti kami di UNES kami memang punya mata kuliah khusus di 2 prodi, ada di pendidikan, ada di sastra itu dua-duanya punya mata kuliah khusus mengenai kajian lintas budaya ini. Kalau di pendidikan namanya komunikasi interkulturel, kemudian di sastra itu études interculturel. Ya. Nah, dari situ kita bisa meskipun tidak ada mata kuliah khusus, tetapi tetap diajarkan. Saya percaya pasti tetap diajarkan karena tidak mungkin mengajarkan budaya Perancis saja tetapi meninggalkan budaya Indonesia itu kan tidak, pasti tetap diajarkan. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya kita bisa melanjutkan atau kok jadi susah. Ya. Nah, kenapa lintas budaya itu penting ya? Tentu saja memang apalagi untuk pembelajar bahasa ya, untuk belajar bahasa asing. Ya, kenapa l'approche interculturelle vise à sensibiliser l'apprenant non seulement à la langue, mais également aux expériences interculturelles et aux stéréotypes, par exemple, et à la construction du sens. Karena itu akan istilahnya apa? Akan penting, akan ada dampaknya jika memang kalau kita berbicara kepada
orang asing, tetapi tidak tahu budayanya seperti apa. Contoh kecil saja, misalkan ketika berkenalan. Nah, sekarang ini pertanyaan berikutnya. Ketika berkenalan, apalagi sekarang ini ya, kenalan di media sosial penggunaan media sosial itu kan marak sekali. Ketika berkenalan, apa yang ditanyakan? Pastinya kalau orang Indonesia, orangnya ingin menunjukkan, kan tipikal orang Indonesia mungkin ya, mungkin bisa satu hal itu perhatian, tapi mungkin bisa satu hal itu kepo. Jadi semua ditanyakan, ya mulai dari nama, umur, alamat, baru kenal ya tanya alamat, kemudian apa namanya hobi dan sebagainya. Nah, ketika apa namanya itu yang kami ajarkan juga ya kepada mahasiswa, ketika berkenalan dengan seseorang, apalagi itu orang asing, jangan atau hindari menanyakan beberapa hal yang memang dianggap kurang etis lah untuk ditanyakan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Misalnya apa? Sudah nikah belum? Ya, sudah nikah belum? Ngapain ngurus-ngurusin Bapak Ibu saja bebas aja. Ya, Nikah oke, agak ada gangguan ya, sedikit. bilang oh sudah ya umur juga kita juga tidak ini ya hindari untuk bertanya umur juga. Ada lagi? Biasanya Sudah punya anak belum? Sudah punya anak belum lah ini kalau ini ya teman itu. Memang kalau di sini kan kita berusaha menjalin hubungan, menjalin kedekatan gitu kan. Ditanya begitu, oh ya kita menganggap bahwa oh ya perhatian sekali sih. Tapi kalau di sana, aduh kepo sekali, mau tahu aja urusan orang. Ya itu juga. ya, Terus biasanya masalah ya Bu Elvi. Madam Yani biasanya pertanyaannya itu bersambung gitu, Madam. Jadi kayak ditanyakan Pak Imad tadi, sudah kawin belum? Kalau belum, sudah punya anak belum? Kalau sudah punya anak, udah ada yang kawin belum anaknya? Langsung sampai ke mana gitu Ya, itu tidak akan selesai ya Bu ya. Nanti selesai umur Bapak saking itu apa iya, ya sangat ramahnya itu ya berbeda cara pandangnya. Iya betul betul. Dan itu kalau misalkan kita tidak menanamkan pemahaman itu kepada mahasiswa ya nanti ya dianggap itu tadi ya kan "Ih, kamu urusin ya kan misalnya juga begitu kenalan saya tidak mau kok pacaran beda agama ya udah tapi jangan ditanyakan jangan ditanyakan masalah itu ya ya bisa kayak berbeda karena kita dari hukumnya saja kan sudah berbeda di sana hukumnya apa ya di sini kita kan ada di dalam pasal UUD itu ada kan negara mengurusi masalah agama itu sampai ada tapi kalau di sana kan beda nah itu beberapa hal yang memang kita perlu tanamkan ya contoh-contoh seperti itu. Kemudian apa sebenarnya kompetensi budaya yang perlu dimiliki? Nah, seperti kompetensi lainnya, kompetensi kebahasaan pasti ada savoir faire, savoir être, savoir apprendre. Tetapi yang khusus di sini yang khas dalam dimensi lintas budaya, dimensi interkulturel adalah adanya satu tambahan yang Ya, sepertinya jaringan. engagé. Oke. Suara saya jelas, Bu? Terputus-putus, Madam Yani. Putus-putus. Oke, sekarang udah jelas. Udah. Oke. Ya. Oke, saya ulangi. Ya, seperti halnya apa namanya? Kompetensi di keterampilan berbahasa ya, di kebahasaan lain ada savoir. Contohnya bisa mengenai pengetahuan mengenai geografinya, mengenai makanan, ritual itu ada di savoir. Kemudian ada savoir faire masih ada juga di situ misalnya bagaimana kemampuan mereka untuk menjalankan ini ya rutinitasnya itu tadi. Kemudian prinsip-prinsip penggunaan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-harinya. Terus ada savoir être yang berhubungan dengan minat motivasinya ya aspek-aspek psikisnya tingkah lakunya terus savoir apprendre sama juga ya seperti yang ada di
kompetensi berbahasa, kemampuan untuk mengenali yang berkaitan dengan budaya. Ya. Kemudian satu lagi yang ditambahkan di sini yang khas adalah savoir s'engager. Itu merupakan vision kritik par rapport à la nouvelle culture, ya. Sebuah visi kritis terhadap budaya baru. Bagaimana cara kita menanggapi budaya baru tersebut, memberikan sudut pandang kita, pendapat kita, posisi kita ada di mana, ya. Syukur-syukur nanti menciptakan sesuatu yang baru dari dua budaya ini nanti. Oke. Nah, ini dimensi, kalau bisa digambarkan, gambarannya seperti ini, ada budaya A, kemudian budaya B, kedudukannya sama. Kemudian terjadi suatu interaksi, akan menimbulkan budaya baru. Kayak begitu. Beda ya sudah, tidak ada percampuran, tidak ada sesuatu yang baru dari budaya tersebut. Nah, sebenarnya, ini masih sedikit teori yang saya sampaikan di sini. Apa tujuannya? Quels sont les objectifs? Objektifnya apa? Ada beberapa objektif, les objectifs principaux dans l'éducation interculturelle di sini. Premièrement, c'est pour préparer les apprenants à des relations avec des personnes pertenang à d'autres cultures, ya, nanti untuk mempersiapkan mereka bagaimana mereka nanti berhubungan dengan orang-orang dengan budaya yang berbeda. Suivant permettra à l'apprenant de comprendre, d'accepter et de respecter. Nah, ini yang penting juga di sini adalah de comprendre, d'accepter et de respecter, ya, untuk memahami, mengenali, memahami, menerima dan menghargai. Nah, menerima di sini bukannya menyerap, tetapi menerima ya memang, oh itu memang budayamu, kan ibaratnya seperti itu. Ensuite, aider l'apprenant à saisir le caractère enrichissant, ya, de ce type d'expérience et de relation. Jadi kalau tadi sudah menerima, sudah menghargai, kira-kira apa ya yang bisa budaya apa, karakter apa yang bisa memang diserap, ya, memang bisa diadopsi oleh para pembelajar, ya. Apalagi kalau budaya asing kan tidak terus serta-merta menerima, tetapi harus dipilah dulu. Memilahnya bagaimana? Tentu saja harus berpegangan dengan budaya asli. Suivant, se servir pour une meilleure communication, bien une interaction. Jika sudah ada pemahaman, jika sudah ada penghargaan, ya, sudah ada saling menghargai, pastinya akan menuju ke suatu komunikasi, suatu interaksi yang memang baik di antara kedua belah pihak. Tidak ada yang namanya salah paham, ya, untuk menghindari itu. Nah, ini yang penting juga adalah cultiver l'attitude et l'esprit de plus aimer sa propre culture. Apalagi kalau sekarang, ya, generasi sekarang kalau sudah kiblatnya ke sana, misalnya ke K-pop, ya udah semuanya itu K-pop, ya, semuanya K-pop, sampai kalau ditanya ini enggak, oh enggak, gitu, tidak tahu, gitu ya. Jadi bagaimana cara agar mereka itu tetap mencintai budaya sendiri. Saya pernah memberikan satu contoh mudah, katakanlah makanan ini, karena saya suka sekali berbicara mengenai makanan. Coba kalau misalkan salad, ya, kalian diminta memilih, ya. Ketika mata kuliah komunikasi interkultural itu kan ada prakteknya juga. Jadi praktek ketika mereka membuat salad, itulah salad ala Française. Nah, ini udah dibuat, diramu, memakai mayo, memakai apa, atau mungkin ada yang memakai huile d'olive, ya, dirasakan. Bagaimana rasanya? Lebih enak mana dengan nasi pecel di warung sebelah, gitu. Oh, enak nasi pecel di warung sebelah, madam. Jadi mungkin karena awalnya kan, oh ya salad, ini keren nih. Makanan Perancis nih, kita merasakan makanan Perancis yang namanya salad segala macam itu kan. Ini kan makanan internasional. Ketika bagaimana rasanya, ternyata balik lagi ke selera asal, selera Nusantara. Nah, ini maksudnya bukan terus ya udah ini nggak enak, ini nggak, tapi maksudnya adalah bahwa kita punya budaya, jangan sampai silau, ya, jangan sampai silau terhadap budaya asing, ya.
Apalagi yang ini agak mengkhawatirkan juga ya Bu ya, yang mahasiswa yang mengikuti program ke luar negeri, ya, yang saya temui itu langsung udah yang awalnya di sini seperti apa, di sana udahlah begitu. Jadi takutnya kan seperti itu kalau tidak punya pegangan bisa bablas nanti. Masih ada satu teori di sini, ada beberapa aspek yang memang apa namanya ada di dalam edukasi interkultural ini. Yang pertama, l'intérêt à des modes de vie différents, capacité à changer de point de vue. Nah, ini yang penting juga adalah kita membuka ini ya, membuka apa namanya pikiran. Tidak seperti kata dalam tempurung, oh aku yang lebih baik, itu nanti akan menjadi etnosentris kan, budaya lain jelek itu kan, tidak. Tapi kita punya pandangan terhadap budaya luar juga. Terus kapasitas assumer les problèmes, ya. Kalau misalkan ada menemui hal yang tidak cocok, tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Nah, itu mereka juga diusahakan punya kemampuan seperti itu. Les connaissances relatives à un autre pays, à une autre culture, tentu saja mengenai ini ya pengetahuan budayanya dan savoir relatif à la communication interculturelle. Yang savoir tadi sudah disebutkan di awal. Nah, ini coba kita bandingkan siang-siang begini, mohon maaf, apa namanya, yang sudah makan siang ya, tidak apa-apa ini karena kita membahas mengenai makanan. Karena kalau kuliahnya pagi-pagi langsung disadorkan seperti, aduh madam belum sarapan nih, gitu. Atau ketika bulan Ramadan, tahan godaan ya, gitu. Kita bicara masalah makanan sekarang. Ketika kita membandingkan sarapan saja, orang Indonesia pasti kan berat-berat ya, yang nasi goreng, yang mie goreng, yang bubur ayam, yang apa namanya nasi kuning lah, nasi uduk, semua serba nasi. Ya. Jadi ketika apa namanya kita bertemu dengan orang asing ya, orang Perancis dalam hal ini, diajak sarapan seperti ini ya udah, aduh tidak bisa, ya tidak bisa seperti itu. Ya. Karena mereka paling sarapannya ya hanya du cafe, croissant, ya, baguette, ya, seperti ini saja yang tidak terlalu berat. Ya. Ada sedikit pengalaman juga ketika saya di sana ya ternyata saya belum bisa kalau soal makanan untuk beradaptasi itu belum terlalu ini. Oke lah makan ini, aduh nggak cukup. Saya nggak cukup kalau harus makan ini, harus sarapan seperti ini. Jadi makan itu yang lebih berat, ya, lebih berat untuk sarapannya. Ini juga yang perlu diketahui juga ya, sesuatu yang enak, yang kita anggap enak belum tentu enak. Ini siapa nih yang di bagian ini ada Panji ini yang suka sekali dengan jeroan, babat, iso, iki, hemat. Seperti ini tanggapannya apa kira-kira? Ada ceker, ada ini, ada usus, iso, apa kira-kira? Apakah mereka akan berani mencobanya? Kayaknya mereka auto ke kamar mandi deh Bu Yani. Ya, ketika melihat itu auto ini, aduh seperti ini kalau di sana biasanya diapakan ini? Jeruan-jeruan ini biasanya diapakan? Dibuang, madam. Buang. Ya, dibuang ya, dibuang ya Bu ya. Kalau tidak, kalau memang ada pabrik pengolahan itu buat makan ternak aja apa makanan ternak masa kita makan gitu kan. Tapi beda ketika kita melihat yang di sebelah sini nih. Apa ini? Kira-kira bisa menebak makanan apa ini? Suike ya. Grenouille ya. Ya, kiss de grenouille. Nah, kalau di sana di restoran ini kan makanan enak ini. Sementara kalau bagian mungkin tidaklah gitu, masa kodok dimakan gitu. Mungkin satu karena memang tidak mau memakannya ya. Lalu yang kedua, aduh geli apa sih seperti itu. Ya. Tapi balik lagi tadi di dimensi interkultural tadi kan terima, ya kan? Ya sudah terima saja itu. Urusan misalkan mau misalkan mau masuk ke dalamnya itu kan tergantung ke individu masing-masing kan. Tapi
satu langkah yang penting adalah ya sudah kita terima bahwa itu merupakan budaya mereka, anggap saja sebagai suatu kekayaan budaya dunia ya. Nah, ini juga kalau kita bandingkan ada sesuatu yang bau tapi orang-orang pada mau ini ya. Kalau disuruh milih, kalau Pak Imad kalau milih keju apa milih terasi Pak Imad? Karena saya lidahnya Eropa, jadi keju lah Bu. Oh, Pak Imad sudah pernah merasakan ini keju yang hijau-hijau ini? Waktu saya ke UI itu sempat ada lomba disuguhi yang hijau-hijau itu. Ternyata saya auto ke kamar mandi. Oh, iya kan? Lidahnya Bapak sudah berevolusi kali. Iya betul Pak, betul. Ayo diperiksa di dapurnya, nanti ada sambal terasi. Saya biasanya dapur Bopi sambalnya. Sambal terasi. Ya, iya kan? Jadi mungkin ya itu tadi. Oke, kalau keju biasa, keju yang kejuan yang di Indonesia, ya, iya, ya kan? Kraft itu masih bisa lah ini, masih bisa di ini. Tapi ketika sudah disuguhi keju yang beneran, itu keju yang di sana itu, saya kira dulu kalau yang hijau-hijau itu, saya kira ini ada parsley apa ada seledrinya ya. Ternyata berjamur, gitu kan? Dan ya memang karena memang kita mungkin tidak terbiasa atau bagaimana ya memang akhirnya balik lagi tadi lebih menghargai budaya sendiri. Lebih enak sambal terasi ya gitu. Lebih enak itu gitu. Itu memang itu merupakan salah satu reaksi ya kan, salah satu reaksi terhadap inilah budaya baru itu kalau memang kita bandingkan. Nah, selanjutnya ini pertanyaan berikutnya adalah ini suasana pagi ini. Semuanya sudah berkeluarga ini ya. Sudah berkeluarga, sudah ada putra ya kan. Pertanyaan berikutnya adalah ini silahkan nanti Bapak Ibu menuliskan jawabannya. Kebiasaan apa? Siapa yang punya kebiasaan menyapa dan menanyakan kabar keluarga setiap hari? Yuk. Kalau saya ya silakan angkat tangan atau menuliskan di chat silakan saya. Kemudian apa yang ada di benak Anda jika ada anggota keluarga serumah atau teman sekelas itu menanyakan kabar Anda setiap hari? Yang Anda rasakan apa? Apakah senang, apakah lucu, apakah aneh, ataukah bagaimana? Yuk, silakan. 2 menit, 2 menit kelamaan ya, 1 menit aja. 1 menit untuk menuliskan di kolom chat, silakan. Oke. Ini Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni berarti tiap hari ini ya, ada kebiasaan menanyakan kabar keluarga ya? Ya Bu, saya kebiasaan menanyakan kabar itu kalau misalnya anak saya baru pulang sekolah. Jadi bukan pagi-pagi ketemu, pulang sekolah. Tadi kayak mana Dek di sekolah? Oh, oke. Berarti itu bukan menanyakan kabar ya. Kalau menanyakan kabarnya, hai, apa kabar gitu kan? Baik, kamu sehat hari ini? Ya, biasanya begitu. Kalau ini menanyakan apa ya? Menanyakan ini ya keadaannya, pengalamannya dia ketika di sekolah gitu kan? Ya Ibu. Ya, jadi lebih ke hai, apa kabar? Sehat? Nah, itu kalau setiap hari ada tidak yang memiliki kebiasaan itu? Kalau itu sebelum memulai kelas, Bu. Oh, oke. Tapi di anggota keluarga tidak ya? Tidak, ya tidak. Oh, tidak. Oke, terus ini ada lagi Ibu Elvi. Aduh, agak malu. Kenapa malu, Bu? Kenapa malu, Bu Elvi? Malu ditanyain gitu biasanya. Kalau Kan ditanyain ada sesuatu yang luar biasa biasanya. Nah, karena kalau tiap hari ketemu itu ngapain tanya kabar itu ya? Iya, Ngapain karena tanya udah tiap hari. kabar? Nah, itu satu hal juga yang ini satu yang berbeda ya kan kalau
Kalau di kampus ketemu apa atau misalkan ini kan biasa aja, "Maman, apa namanya, bonjour maman, ça va?" Hanya ça va itu, tapi kan dia menanyakan ininya, keadaannya seperti apa, apakah sehat, apakah tidak, dan itu kan sudah umum. Tapi kalau kita ya itu tadi rasanya, aduh geli gimana itu, ngapain sih kita kan ketemu, tiap hari ketemu, ngapain tanya kabar, gitu kan. Nah, nah ini kan bisa bisa apa namanya, bisa dibandingkan juga kan, bisa jadi satu nilai yang beda ya, yang beda. Kalau menurut Bapak Ibu, kebiasaan seperti itu baik apa tidak baik kira-kira? Baiklah. Baik ya Baik, sebenarnya ya. baik. Heeh. Tapi karena kita tidak terbiasa, jadi rasanya aneh itu tadi. Jadi rasanya, ih geli gitu kan. Oh ini, Pak Imad jawabannya apa ini? Iya, ini biasanya kalau lama tidak menghubungi, ya kan, langsung ini, langsung curiga. Ngapain ini menghubungi? Pasti ada sesuatu nih. Apa? Mau pinjam uang. Pasti ada sesuatu. Wah ini. Pak Imad sukanya seuzon nih. Aduh. Oke, ya terima kasih ya, atas partisipasi Bapak Ibu untuk menjawab. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini sesuatu yang kita perlu cermati juga. Ada yang ulang tahun? Ada yang habis ulang tahun? Coba dari gambar ini. Oh, Ibu Ratna habis ulang tahun, Ibu Ratna? Akan. Oh, akan ulang tahun. Tahun depan maksudnya Alhamdulillah. masih. Akannya tahun depan. Coba sekarang Ibu Ratna dari dua gambar ini, coba apa yang bisa ditangkap dari dua gambar ini? Kayaknya ala-ala Prancis ini langsung ya main buka kado di hadapan orang yang ngasih gitu ya. Kalau kita kan agak-agak malu ya dibuka itu, walaupun sudah mulai sih, ayo buka kadonya, gitu kan. Cuma Kenapa kan malu, Bu? kadang-kadang Kira-kira kalau kita malu itu kenapa ya? malu kan kalau sempat rame gitu ya, yang satu mungkin ngasih ngadonya mungkin dari harganya kan nggak enak tuh, kita jaga perasaan kawan, karena ada 5 kado nih, kalau dibuka satu-satu kan ketahuan si A ngasih apa, si B ngasih apa. Kali kayaknya begitu. Biasanya yang punya perasaan tidak enak itu yang memberi atau yang menerima kado, Bu? Kadang dua-dua. Oh, dua-duanya kita ya. yang beri juga nggak enak, kawan gue ngasih apa ya gitu kan. Terus kita yang ulang tahun juga kan, ya hati orang who knows ya, hati orang siapa yang tahu kan. Jadi kita lebih menjaga ini ya, menjaga perasaan ya. Lebih menjaga perasaannya, kalau misalkan nanti ada satu kesenjangan gitu ya, kalau orang Indonesia begitu ya, memperhatikan perasaan orang. Betul. Iya. Nah, kalau ala Perancis ini bagaimana? Ya biasa aja ya, santainya namanya setan kado ya kan, dari teman ya harus tetap kita respect gitu kan. Iya wala. Nah itu satu nilai juga kan, satu nilai juga bahwa seberapa kecil pun ya kan kadonya itu untuk menunjukkan bahwa kita menghargai kan, menghargai diberi ini, di apa pemberian orang, pemberian teman, gitu. Makanya langsung dibuka di situ. Ya. Tapi kalau kita ya masih itu tadi mempertimbangkan, aduh malu nanti jangan-jangan gitu kan, jangan tersinggung Amali gitu ya kalau kata orang kan. Iya, terus tidak enak juga gitu kan. Nah ini loh, jadi ada sesuatu yang kita bisa tekankan kepada anak-anak, meskipun ya seperti kata Bu Ratna tadi, mulai ada ini. Tapi biasanya ya yang memang bersinggungan dengan budaya dan kebiasaan Prancis. Kalau memang tidak ya wes dibiarkan saja kan begitu, masih tetap malu. Kalau memang sudah mengenal oh ya budaya Prancis seperti ini, karena kita itu juga belajar bahasa Prancis ya, belajar budaya, oke lah ada sesuatu yang diterapkan gitu ya, dan diterapkan di situ. Seperti halnya ini membuka kado di hadapan yang memberi. Sebenarnya sah-sah saja sih. Lebih bagusan yang mana nih Bu kira-kira Bu? Kalau ditanya saya personel Lemong, saya lebih suka membukanya di rumah lah. Oke. Tidak di hadapan halayak. Mungkin faktor umur kali ya. Mungkin kalau anak muda mungkin bebas. Kalau kita masih agak sungkan, ya walaupun kadang-kadang di hadapan kawan-kawan, ya buka kadonya, ya ikhlas tidak ikhlas ya dibuka juga gitu ya. Merci.
Berarti tidak ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas berarti tidak ikhlas. Masih ada rasa sungkan kalau saya secara Ya. pribadi Oh ya, iya, kalau kadang pribadi. sungkan sih. Ada yang ini yang lebih cenderung ini ala Perancis. Ibu Vivi ini sepertinya cenderung ala Perancis ya. Iya, ada Ibu Vivi. Iya, udah tebal Iya. rasa. Tebal rasa. tidak ada memikirkan perasaan dia bagaimana, tidak perlu pokoknya. Karena yang lebih ditonjolkan di sini adalah kita menghargai, ya kan, kita menghargai pemberian, ya kan. Et puis la sincérité de donner quelque Iya, chose gitu benar. ya. Iya. Iya, keikhlasannya bagaimana sudah niat-niat ini, makanya langsung kita respon kita adalah seperti itu tadi. Atau kadang gini dia, Bu Yani, kadang minta izin. Mungkin kan yang memberikan kado itu nggak minta untuk dibuka tuh, tapi kita sebagai penerima kadang kita izin. Boleh dibuka, gitu kan? Kita nanya dulu kan, boleh dibuka sekarang, gitu kan? Oh, silakan, silakan, gitu. Kalau kita kan begitu, kadang kita minta izin dulu, gitu kan? Boleh buka sekarang, gitu kan? Iya. Kalau yang memberi merasa pede, biasa aja, buka aja, itu malah seneng gitu ya. Jadi kalau di Bu tempat Yani saya lain ada lagi. tambahan nih. Ya, silakan. Untuk terutama kalau à la fête ou bien une soirée, à la fête d'anniversaire, une soirée gitu kan biasanya pakai potluck ya. Chacun apporte le repas. Dan itu sesuatu yang sangat berbeda. Kalau kita yang menyediakan tuan rumahnya atau yang berulang tahun gitu. Iya, betul. semua menjadi tanggungan yang berulang tahun, ya kan. Tapi kalau di sana sistemnya gotong royong, ya kan. Malah gotong royong. Kamu bawa apa? Saya bawa ini. Dan itu bisa bisa diadaptasi oleh kita ya, supaya tidak terlalu membebani itu. Masa maunya ditraktir saja gitu kan. Jadi bisa diterapkan juga ini. Ya. Nah, ini tadi beberapa contoh yang fenomena sepertinya fenomena budaya antara Indonesia dan Prancis. Sekarang kita masuk ke bagaimana kita mengajarkannya, cara menyenangkannya seperti apa ya? Ada cara menyenangkan apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya tunjukkan saya berbagi beberapa cara untuk mengajarkan pengetahuan lintas budaya kepada pembelajar. Yang pertama Yani, ini ya. Sebenarnya kurang satu itu Mbak Yani kalau boleh masukkan tuh. Ada contoh satu lagi yang berbeda kebudayaan kita sama di luar mengenai tisu. Nah, tisu itu kan kalau di luar negeri, kalau di kita yang namanya tisu gulungan itu bisa disediakan di tempat makan tuh. Lah, kalau di sana jadi toilet. Di sana toilet. Jadi ada kalanya beberapa bule yang suka kesini dengan saya, mereka begitu saya ajak makan di rumah makan, kaget ya. Dia bilang ini kita mau disuruh makan atau disuruh ke toilet. Itu juga mungkin salah satunya. Iya, merci Pak Imad. Jadi ya itu ya, memang ternyata banyak kalau di sekeliling kita itu banyak kalau kita mau cermat ya, atau kita mau jeli. Ya, kita lanjutkan ke contoh ya. Ini sebenarnya contoh yang istilahnya simple, ya kan? Simple, kita bisa memakai permainan, ya baik itu permainan individual maupun permainan yang klasikal bisa kita lakukan bersama-sama. Di sini contohnya saya beri contoh tepuk cerita. Nah, ini untuk mengajarkan nama-nama makanan supaya mereka itu mengenal, ya, untuk mengenal, untuk mengidentifikasi juga. Ini yang disebutkan apa ya? Sebutkan makanan ada makanan Perancis tidak ya di sini. Jadi ada satu cerita ya, saya membacakan cerita, kemudian mereka berpasangan, posisinya saling siap tangan ya, kayak seperti orang mau salaman tapi tidak jadi. Nah, itu kemudian di dalam cerita itu ada beberapa nama makanan. Jadi diacak nama makanan Indonesia dan nama makanan Prancis. Dan kita mencari nama makanan itu tentu saja hampir mirip.
bakpao, bakso, baguette, bag, ya bag. Nah, setiap kali ada makanan Prancis, nah itu ada yang ini apa namanya ditabok gitu. Nah ini memang agak menimbulkan keriuhan. Nanti kalau misalkan salah, wah gitu kan jadinya. Jadi ini salah satu yang bisa diterapkan. Cerita bisa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Perancis. Mungkin kalau di SMA mereka belum banyak ininya ya. Kalau dalam satu kalimat yang kompleks itu mereka agak kesulitan bisa memakai bahasa Indonesia. Yang dipentingkan di sini pengetahuan ininya mengenai makanannya ya, bisa dilihat di sini ada baguette, ada croissant, macaron ya. Sama-sama ada martabak, ada macaron. Semuanya di sini. Nah, setelah kegiatan tepuk cerita ini nanti baru ada penjelasan. Ya, penjelasannya kalau misalkan mau lebih konkret berarti ada visualisasinya. Ya. Ada visualisasinya seperti apa dengan gambar-gambar bisa atau dengan ditampilkan dengan video juga bisa di sini. Ini jadi untuk mengawali kegiatan. Itu tadi adalah permainan bersama. Selanjutnya, nah ini adalah permainan bisa dilakukan bersama juga, bisa secara individu. Ini saya memanfaatkan aplikasi. Kebetulan ini salah satu produk penelitian juga, namanya Le Tour de Culture. Ini aplikasi permainan untuk mengenal ikon dan budaya Indonesia Perancis. Yang di dalamnya terdapat produk-produk budaya, ikon-ikon budaya dari berbagai kategori, ada yang dari makanan ya, ada gastronomi, kemudian dari alat transportasi, dari seni pertunjukan ya, dari geografi juga. Yang jadi semua ada di situ. Contohnya di sini tampilannya seperti ular tangga, jadi mereka ngeklik ya, di klik dadu diklik, kemudian mereka bermain, dadunya jalan, berhenti di mana. Nah, tiap kali berhenti itu akan ada memunculkan gambar visualisasi beserta keterangannya. Ya, misalkan ini ada La Grande Mosquée de Java Central. Nah, ini ikon, bisa dikatakan ikon kota Semarang ya, Jawa Tengah. Di situ ada informasi apa saja yang ada di Masjid Agung ini. Contoh lain juga jadi setiap ikon itu ada bandingannya. Kalau di Jawa Tengah, yang terkenal misalkan ini, nanti di Perancis yang terkenal apa? Sebagai wisata, kalau awalnya wisata religi ya, tapi sekarang ada pergeseran, semua ini juga misalkan di Notre Dame semua agama juga bisa ke situ menjadi tempat kunjungan wisata. Nah, itu misalkan Grande Mosquée itu bandingannya adalah Notre Dame. Kemudian ini misalkan Tour de France, kita punya Tour de Java. Ya. Galette de Roi ada bandingannya, ada kue yang mirip dengan Galette de Roi juga, serabi, itu juga kita carikan bandingan juga. Kalau di Indonesia ada serabi, kira-kira di Perancis ada apa terkenalnya? Itu bisa kita berikan kepada mahasiswa. Kemudian kita bisa juga memberikan film. Ya, kita bisa memberikan film sebagai media untuk pembelajaran. Bapak Ibu mengenal film ini? Waalaikumsalam Paris. Ini film yang agak lama juga ya. Ini mengambil setting di Indonesia dan di Perancis, di perkebunan. Nanti bisa dicari, bisa dicari sendiri. Ya, jadi di dalam film ini menggambarkan gambaran stereotip orang Indonesia dan orang Perancis, kebiasaannya seperti apa, ya, sampai kebiasaan yang tidak bisa lepas dari HP itu muncul di situ. Dan itu bukan orang Perancisnya yang tidak bisa lepas dari HP, tapi orang Indonesia. Orang Indonesia pun itu juga bukan, tokohnya di situ bukan dari kota besar, tapi dari daerah malahan, yang ibaratnya malah beda, berbanding terbalik ini dengan orang Perancisnya. Ini ada salah satu dialog ya, dialog sarapan. Tadi kita membicarakan sarapan ya. Kalau sarapan orang Indonesia kan berat-berat, berbagai macam, pokoknya karbohidrat masuk. Nah, ini di dalam dialognya sudah ini
dikatakan namanya kan Klemong ya. Nenggelis. Ini kalau Pak Imad ini nih, nenggelisnya fasih sekali nih. Gimana Pak Imad? Nenggelis. Nenggelis, berep. Nenggelis ya. Saya sudah siapkan sarapan. Jadi sarapannya itu berupa roti, selai ya, dan ini tadi kopi dan teh. Tapi ternyata kan tidak ini ya, tidak menerima. Ini mau apa namanya, menganggap roti itu sebagai pemukul beduk. Tahu sendiri kalau baget itu betapa kerasnya. kalau jadi diibaratkan sebagai pemukul beduk gitu. Dia maunya apa? Ya itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bubur ayam, nasi uduk yang memang tipikal sarapan orang Indonesia. Nah, dari sini kita juga bisa, meskipun tidak terlalu jauh ya, kita bisa sedikit membahas mengenai ini gegar budaya ya, mengenai shock culture yang dialami oleh tokoh ini ya, dari Indonesia, kemudian dia di Perancis diberi apa sarapan seperti itu, ternyata dia bisa langsung menerima ya. Itu bisa kita berikan juga. Ini sebenarnya menarik, jadi silakan nanti kalau misalkan tertarik untuk memberikan apa namanya film ini sebagai media pembelajaran lintas budaya, bisa dicari sendiri ya. Ditonton dulu ini sudah sering main juga ya, diputar di televisi juga ya. Media berikutnya ini juga menyenangkan juga, saya anggap menyenangkan karena banyak gambar, kemudian ceritanya juga seputar remaja ya kan. Jadi ada komik Dwibahasa dari Semarang ke Nice ya, perjalanan lintas budaya Indonesia Perancis. Ini sebenarnya Dwibahasa jadi sebenarnya bisa dibaca oleh orang yang bukan pembelajar bahasa Prancis. Karena apa? Karena ada bahasa Indonesianya. Ini terdiri dari 4 episode ya. Episode 1 dan 2 ini settingnya ada di Prancis, kemudian 3 dan 4 settingnya di Semarang. Saya tinggal di Semarang ya, saya berusaha mengangkat ini ya, budaya Semarang supaya lebih dikenal ya. Ada apa saja di situ ya, misalkan di sini. Mari kita berpikir sejenak. Ada misalkan di ini ya, di plong yang pertama ini. Kira-kira Bapak dan Ibu menemukan unsur budaya apa yang bisa digarap, yang bisa dibahas bersama dengan mahasiswa? Ya, kita bisa mendiskusikan ini ya. Sepertinya 2 menit kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen membaca ini udah habis gitu. Ya, sudah menemukan? Ya, Bu Andayani, mungkin dari saya. Ya, Bu Marica silakan. Artikel partitif ya, dari kue yang terlihat di situ terpotong-potong. Mungkin bisa. Oh, oke. Ada Terima gambaran kasih, tentang artikel partitif dulu lah yang kelihatan ini oleh saya. Ya, ini berarti Bu Marica menyoroti tentang gramernya ya. Ya, benar. Ya, oke. Sekarang kita berbicara masalah budaya, Bu. Budaya ya. Ya, budaya. La saison mungkin Bu, sama la routine. Ya, bisa saison. Karena di situ ada apa namanya, hiver ya kan, février. Février kalau di Perancis masih hiver, ya kan. Kemudian tidak mungkin orang Perancis itu akan bangun pagi-pagi sekali. Jam 8 itu masih gelap, ya, jam 8 masih gelap. Akhirnya ya dia il faut se débrouiller ya kan. Tidak bisa mengandalkan, karena tinggalnya dia itu di keluarga ini ya, di keluarga asuhnya, jadi tidak mungkin mengandalkan mereka bangun jam berapa. Saya juga ikut bangun jam segitu kan, tidak bisa. Ya, bagus Ibu Wahyuni. Ada lagi yang bisa menemukan elemen budaya di sini? Wih, nah ini dari yang kedua. Karena awalnya memang ini pertamanya karena tidak kenal ya, namanya orang Indonesia kadang ada ewah pekewohnya kan, jadi tidak bisa langsung cuy meskipun seumuran, pasti kan ada apa namanya
berwudu dulu. Vous êtes une étudiante. Ya, terus kemudian karena sudah merasa sudah kenal meskipun baru menyapa, hai halo kamu, namaku ini, aku profesinya ini, tapi langsung oke, kita bisa ini ya saling memanggil cu saja ya gitu. Ya itu. Saya sendiri kadang agak ewo juga ya kalau misalkan ada lokuter gitu. Pertama saya tidak bisa langsung cuy, meskipun saya misalkan kalau melihat dia lebih muda dari bahasa saya gitu, saya masih ewo kan nggak kenal, masuk bisa langsung kau gitu kan. Jadi apa namanya, nilai keindonesiaannya itu masih melekat di situ. Ya, itu aja ya. Kemudian yang terakhir nih, plong yang terakhir kira-kira apa yang bisa digali? Le déjeuner. Le petit déjeuner, pardon. Petit déjeuner, ya. Ini kalau di sini lebih ke gâteau. Nah, gâteau spesialité, c'est un gâteau niçoise ya kan. Jadi kalau orang yang terbiasa, apa ini? Tepung diemplek-emplek, kemudian hanya diberi garam dan merica gitu. Nah, itu agak aneh juga, kok pois chiche sih, kenapa ininya pois chiche ya gitu. Kok gatonya de pois chiche bukan dari farine de blé atau dari apa gitu. Nah, ternyata terus kita ada bandingannya ketika dia mengingat, oh ya di Indonesia juga ada yang basnya itu bas de tapi bukan pois chiche tapi soja ya kan. Kalau ibu bapak mengenal satru itu terbuat dari kacang hijau ya. Nah, itu kalau misalkan berminat berminat dengan ini bisa menggunakan komik, karena ini saya membuat ini juga bukan tanpa alasan, karena berdasarkan si pendahuluan minat baca mahasiswa itu terhadap buku cetak, terhadap buku ini memang agak rendah, dan ketika di survei apa yang sering dibaca, yang sering dibaca itu webtoon. Makanya awalnya komik ini bentuknya sebenarnya webtoon. Masih ada webtoonnya ya. Jadi mereka lebih suka membaca webtoon daripada membaca yang model cetak. Nah, ini tadi sudah. Nah, apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah media-medianya. Ya, tetapi bagaimana cara membawakan, ya, cara menyampaikan media tersebut sehingga kita bisa meramu sebuah séance interculturel, ya kan, séance pédagogique interculturel. Nah, di sini saya memberikan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa? Ini kalau saya singkat ya, saya singkat, ada namanya kata. Kata yang pertama adalah kontekstualkan. Pertama, berikan konteks nyata. Melalui apa? Melalui, saya di sini memakai penggunaan ini dokumen otentik. Ya. Jadi melalui media-media yang memang nyata, ya. Dengan begitu mereka akan mendapatkan gambaran, oh kalau yang budaya orang Perancis yang sebenarnya itu seperti itu, budaya Indonesia yang sebenarnya itu ya begini, ya, karena bukan tidak dibuat-buat ya. Kemudian amati, apa yang diamati? Mereka harus mengamati kemunculan pertama budaya asli dulu, budaya aslinya dulu, kedua adalah budaya asing, budaya Perancis yang muncul dalam media tersebut. Kemudian tandai dan terima. Apakah ada kesamaan, ada perbedaan? Kadang kita itu seringnya itu menyoroti perbedaan. Ya, menyoroti perbedaan yang muncul. Kenapa sih selalu yang ditonjolkan adalah perbedaan? Apakah tidak ada yang sama? Apakah Indonesia itu kan ada di belahan bumi bagian timur tuh, bagian agak ke selatan. Sementara Perancis ada di sana nih, non jauh di sana. Kan terpisah jarak, ya, jarak berapa beribu-ribu kilometer. Tentunya beda dong. Nah, itu yang ada di pikiran pasti begitu. Pasti beda dong. Occidental dengan Oriental pastinya beda. Belum tentu. Karena meskipun terpisah jarak, tetapi ternyata kita bisa menemukan sesuatu yang sama. Ada les points communs entre la culture indonésienne et française. Kalau tidak percaya, mari kita nanti kita simak, ya kan, kita saksikan. Kira-kira ada sesuatu yang sama apa ya? Ya, jadi tidak hanya perbedaannya saja yang kita tonjolkan, tetapi
kita mencari ya, mahasiswa itu mencari apa ya yang sama. Kemudian setelah menandainya, nah ini tadi yang apa namanya prinsip yang di atas tadi ya, terimalah bahwa itu adalah identitas suatu negara. Kalau memang orang Perancis begitu ya wes itu memang budaya mereka ya kan. Kita kan juga punya budaya sendiri. Ya. Kemudian langkah terakhir adalah asimilasikan atau akulturasikan. Ada tidak kemungkinan untuk menggabungkan ya, ada fusion di sini sehingga ada budaya, bentuk produk budaya baru. Ya. Iya. Terus gimana, Pak? Selamat sore Ibu Riri. Kemungkinan mintanya JPG. Aduh, ini pembicaraan Bu Riri berat. Kita sedang membicarakan yang menyenangkan, Bu Riri anu-nya berat ini. Nah, ini sudah ada bersama kita Ibu Ratna dan Ibu Ratna dari UNJ. Udah bisa. Ini dari UNJ, ya, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Punten ya, baru gabung karena barengan ada acara juga. Jadi saya baru bisa gabung. Sukses ya, Yan. Ya, merci Mbak. Ya, ini ada satu contoh yang menarik ketika kami itu membahas mengenai gastronomi. Ya, seperti tadi ada apa namanya contohnya bilah gitu kan atau apa namanya leker gitu. Terus kemudian ada Prancis, biasanya anak-anak mengenalnya crepe ya. Nah, mereka apa? Ide yang mereka sampaikan itu, Madam kira-kira memungkinkan tidak Madam kalau crepe-nya itu nggak kasih coklat, crepe-nya kasih saus gula merah, kira-kira bisa nggak Madam? Oh bisa, jadi mereka menemukan menu baru, mereka menemukan produk baru bahwa ini ada crepe ala Frances kan, crepe-nya Perancis tetapi ininya toppingnya pakai gula merah, yang notabene gula merah itu kan cirinya Indonesia ya, atau serabi ya kan serabi. Ini sepertinya enak Madam kalau misalkan disiramnya itu sausnya saus ini ala Perancis, ya silahkan gitu. Jadi mereka berusaha untuk menemukan kemungkinan adanya ini ya akulturasi dua budaya. Nah, langkah-langkah ini mereka lakukan tidak sendiri, tetapi secara bersama. Nah, di sini cooperative learning-nya itu ini ya, tim project-nya ini berperan di sini. Jadi kadang kita itu kan sulit juga ya, apalagi mahasiswa ya untuk mengamati untuk ini kalau berpikir sendiri di kepalanya sendiri kadang sulit. Tapi ketika bersama yang awalnya tidak tahu menjadi tahu karena bantuan dari temannya yang lebih ini tadi yang memiliki kemampuan lebih. Nah, ini kita sampai ke bagian terakhir adalah contoh pembelajarannya. Ada ini satu K yang pertama tadi apa? Ibu-ibu, ibu bapak, K yang pertama tadi apa coba? Kontekstualkan dalam artian adalah kita berusaha memberikan dokumen otentik, ya kan? Nah, dokumen otentik yang diberikan di sini adalah siaran berita televisi. Berita televisinya ya jangan ambil yang terlalu panjang lah. Kita yang ini dulu, yang apa namanya? Yang pendek yang bisa dicermati oleh mahasiswa secara berkelompok tadi. Nah, ini saya mengambil satu tradisi ya, kalau di Jawa ini ya umum sekali tradisi ini dilakukan itu yang namanya nyadran. Entah kalau di Medan ada tidak Bu? Nyadran itu sebelum bulan Ramadan ibaratnya apa? Ziarah kubur lah, ziarah kubur. Ya, ziarah Bu, sebelum Ramadan. Iya, ziarah kubur juga ya Pak ya? Iya, ziarah juga namanya. Oh, okay. Namanya ziarah. Iya. Oke, kalau di Jawa kita mengenal namanya nyadran. Kita coba sekarang posisikan Ibu Bapak ini akan memberikan materi ini ya, akan memberikan materi ini kepada mahasiswa. Kira-kira kan kalau mau memberikan materi pasti harus tahu dulu ya, harus tahu dulu membahas mengenai apa yang bisa dibahas nanti di kelas. Saya akan putarkan ini hanya 2 menit sepertinya ya. Silakan apa namanya? Bisa menangkap apa tadi nanti untuk di video ini?
Tak hanya untuk mengingat mati, tradisi ini juga untuk mempererat tali silaturahim antar warga. Sepekan menjelang bulan Ramadan ini, ratusan warga kerap berkumpul dan juga berkeliling berziarah ke makam-makam yang ada di desa ini. Tradisi ini disebut nyadran yang dilakukan sejak puluhan tahun silam oleh para leluhurnya. Tak hanya dilakukan oleh warga setempat, tradisi nyadran ini juga dilakukan warga yang telah merantau. Warga melakukan tahlilan dan juga doa bersama, memohon ampunan kepada leluhur, maksud kami memohon ampunan bagi leluhur dan juga kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Mereka juga berdoa untuk memohon kesehatan dan limpahan rezeki agar bisa melalui bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Setelah berziarah ini, warga pun mengakhirinya dengan berkumpul di musala dan mengikuti pengajian bersama. Nah, singkat, ya kan? Ini sebenarnya singkat tetapi padat. Ya. Kalau kita cermati tadi, kapan dilakukan? Nyadaran ini kapan dilakukan tadi? Ya, sebelum Ramadan lah, Bu. Ya, sebelum bulan Ramadan. Ya, Pak, benar. Itu sebelum bulan Ramadan. Pokoknya sebelum bulan Ramadan gitu. Ya. Kemudian kegiatan apa yang dilakukan ketika nyadaran? Apakah hanya tabur bunga saja? Membaca Al-Quran, mengirim doa. Ya, kirim doa, baca-baca gitu kan. Tabur Ya, bunga. mungkin yang cabut-cabut rumput ada juga, Bu. Gimana Pak Sat? Mungkin ada juga yang cabut rumput kalau kuburannya sudah lama Ya, nggak dia. ya betul, membersihkan, bersih-bersih ya Pak, bersih-bersih. Ya, bersih-bersih. Oke. Terus tujuannya apa? Tadi ketika di dalam reportase ini tadi ada tujuannya apa? Silaturahim tadi ya? Ya. Kenapa kok silaturahim? Ada silaturahim di sini. Bagaimana silaturahim antara yang hidup dengan yang mati itu bagaimana? Bukan silaturahim antar keluarga yang berbarengan datang. Iya, Ataupun betul. silaturahim dengan sesama mereka orang Muslim, kenal atau tidak ya? Ya, Karena betul sekali. Ramadan dan sebagainya. Ya, Mudah-mudahan nggak karena salah dengar tadi ya. iya benar, karena biasanya merantau ya, ada sanak keluarga yang merantau, kemudian biasanya kalau bulan-bulan apa namanya, bulan sebelum Ramadan itu bulan apa berarti Sya'ban ya. Ruah Sya'ban itu mereka datang untuk berziarah ya. Jadi mengumpulkan ini ya, mengumpulkan keluarga yang apa namanya, tersebar di mana-mana, akhirnya mereka berkumpul di situ sebelum ini ya, sebelum Ramadan itu tadi. Kemudian ada silaturahim, kemudian ada apa lagi? Mengingatkan kematian kepada yang hidup. Betul sekali, mengingatkan kita pada kematian. Tadi juga dibahas di situ ya, mengingatkan kita pada kematian ya. Tadi kirim doa, ini mengingat leluhur juga, ya kan? Jadi ada nilai-nilai yang bisa di apa namanya, diambil dari tradisi ini. Terus berhubungan dengan ininya, apa namanya, benda-bendanya. Kira-kira apa yang terlibat di dalam tradisi ini? Bunga apa? Bunga apa, Pak Imad? Bunga mawar, bunga melati. Iya, kita menyebutnya kembang setaman ya kan, Ya, kembang betul. setaman. Yang Ada biasanya air putih. memiliki, ya betul. Yang biasanya memiliki harum ini ya, baunya yang tajam itu. Mawar, melati, kenanga, kantil, belum wangi juga dicacai pandan gitu kan, biar wangi semerbak gitu. Oke, itu tadi ya, ada air di dalam kendi juga ya. Itu ibaratnya apa? Ya benda-benda yang terlibat dalam tradisi ini. Oke, itu tadi tergambar di situ ya, dijelaskan juga. Nah, kira-kira apakah tradisi seperti itu hanya ada di Indonesia atau di Perancis yang non jauh di sana itu juga ada tradisi sejenis ya? Ada sih kalau kita lihat beberapa film ya Bu Yani, tapi Ya, bukan yang ya. spesifik seperti Indonesia. Mereka biasanya pernah menonton filmnya apa setangkai bunga aja sih kalau mereka enggak bunga Oke. setaman ya. Bunga Yang setaman. membedakan Disebut itu bunga kayaknya. setaman karena bunganya berbagai macam. Ada juga ya kembang tujuh rupa, atau pokoknya bunganya berbagai macam itu Nah, tadi kita kan ada namanya. daun pandan juga Iya, biasanya tuh daun iya pandan. dicacah, diiris-iris halus gitu kan. Ya. Kalau Bunga mereka sekebon, Bu. hanya Bunga ya sekebon. satu tangkai bunga atau mungkin pakai apa bouquet de fleur, udah taruh aja gitu kan. Oke. Nah, coba kita lihat kira-kira di negara non jauh di sana di ujung apa namanya di belahan benua yang lain kira-kira ada tidak
Ini ada video berikutnya. Ils étaient nombreux en ce premier jour de novembre, fête de la Toussaint, à être venus se recueillir sur la tombe d'un proche et à déposer un bouquet de fleurs. Le silence planait cet après-midi au cimetière d'église à Anne-Sylvieux. Devant les tombes, les proches se recueillaient. Car si pour certains ce jour de congé est synonyme d'un week-end prolongé, pour les visiteurs qui arpentaient les cimetières cet après-midi, ce 1er novembre reste bien un jour de recueillement pour les morts. Ils étaient nombreux en ce premier jour. Pardon. Nah, balik lagi. Kira-kira perayaan apa ini yang ada di Prancis ini? Les Toussaint. Toussaint. Kapan dilaksanakan? Le 1er novembre. Le première semaine de novembre, ya kalau kita lihat itu di kalender akademik, kalender mereka itu malah itu jadi hari libur juga ya. Jadi apa namanya? Congé juga, congé pour les Français itu di Toussaint, la semaine de Toussaint. Nah, apa yang nilai apa yang bisa ditangkap dari ini tadi? Apakah kalau kita tadi kan untuk silaturahmi, mendoakan yang leluhur, kemudian apalagi tadi mengingatkan pada kematian. Ini tadi apa? Kalau yang ditangkap. Apakah punya tujuan yang sama juga? Mungkin untuk mengingat kematian orang suci ya. Ya. Apakah ada tujuan yang sama dari apa namanya tradisi ini? Menghormati leluhur kayaknya tujuannya sama. Tujuannya ada tujuan yang sama ya Pak Gofur? Iya, ada. Dan satu lagi tadi adalah recueillir. Ya, berkumpul, saatnya berkumpul juga ternyata ada nilai yang sama juga. Ya, ketika nyadran itu juga berkumpul keluarga yang entah di mana, di kota mana, pulang itu ini juga mereka juga berkumpul juga ya. Nah, kalau tadi kita menemukan bunga mawar, bunga setaman, apa yang kita temukan di kuburan tadi? Tipikalnya bunga. Ada satu bunga yang menjadi lambang dari Toussaint. Ciri khasnya dari Toussaint. Krisan. Enggak. Krisantemum. Bunga krisan. Kalau di Indonesia biasanya buat apa itu, Bu? Bunga krisan untuk minuman bukan? Kurang tahu. Teh. Itu penggunaan yang sudah taraf tinggi itu. Minuman teh krisantium nama tinggi. Kira-kira kalau umum apa? Dipergunakan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Untuk hiasan meja. Kalau tidak untuk dekorasi pernikahan ya Bu. Ya, dekorasi. Ya kan? Karena memang sifatnya krisan ini kan awet, ya kan? Dia tahan lama. Jadi dan warna-warni, beraneka warna jadi menarik, ya kan? Itu makanya dipakai di dekorasi. Nah, dari ini tadi ternyata kita kan apa namanya? Ketika anak-anak menyaksikan dua dokumen ini terus tanggapannya, oh iya ya Madam, kok ternyata ada gitu, kok ternyata ada sesuatu yang perayaan tradisi yang mirip ya. Kemudian tidak hanya ininya, tapi tujuannya juga ya. Terus tadi mereka dari K yang satu tadi kontekstual sudah, kemudian amati mereka ini tadi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu mengamati itu tadi. Dan menghubungkan dengan wujud budaya, ada idenya, ada aktivitasnya apa, ada tabur bunga, ada berdoa ya, di situ. Kemudian artefaknya di situ apa yang berhubungan dengan bunga yang digunakan itu misalnya apa ya. Kalau tadi di Indonesia pasti ada kendi ya di situ. Kita tidak menemukannya ya, mungkin botol air mineral di tonggunya ya. Setelah tadi ada sudah tandai persamaan dan perbedaannya, kemudian oh iya mereka punya budaya itu, kemudian kita punya. Nah, ini yang penting. Tadi kenapa saya tanya ininya bunganya apa? Mereka menentukan sikapnya. Jadi kelanjutan sikap. Kan sudah tahu bunga krisan ternyata kalau di Perancis itu bunganya kuburan itu bunga kuburan. Makanya saya tanyakan. Terus kalian sudah tahu ya kalau misalkan bunga krisan itu bunga kuburan. Terus kira-kira apa sikap kalian? Nah, kira-kira
Bapak Ibu di sini sikapnya bagaimana terhadap ini, keberadaan bunga krisan ini? Nggak tahu nih, karena ada kuburan ya Madam, itu berarti bunga kuburan. Masa mau ada dua jawaban, ada dua jawaban. Yang pertama kira-kira apa jawabannya? Udah tahu tuh kalau krisan itu bunga kuburannya orang Prancis tuh. Yang pertama apa ya? Kamu bayangkan tidak yang pertama? Sikap mereka. Ketika dihubungkan dengan tadi, kalau di Indonesia apa? Oh, untuk dekorasi pernikahan. Kan mahasiswa pada belum nikah nih, langsung mereka, aduh madam, saya tidak mau nanti kalau dekorasi nikahan saya pakai bunga krisan. Nah itu ada, satu itu. Yang pertama dia ini, pokoknya sudah antipati. Enggak, itu kan bunga orang ini, bunga kuburan. Maaf Bu Yani, 5 menit lagi waktunya ya. Ini sudah habis ini Bu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi tidak mau, yang pertama tidak mau. Yang kedua apa? Dari sudut pandang siapa nih Madam Yani? Dari sudut pandang mahasiswa. Kira-kira kalau misalkan, iya, kira-kira apa? Menurut saya Mbak Yani, kalau menurut saya sih mereka nggak mau karena itu mengesankan horor ya. Ya, itu yang pertama. Itu jawaban pertama adalah mereka nggak mau. Besok kalau misalkan saya menikah nggak mau pakai hiasan krisan, itu satu. Takut ada setan. Iya, berarti kan dia terpengaruh dengan ini tadi kan, orang Perancis meletakkan krisan di kuburan. Dia terpengaruh ke situ. Yang kedua, sikap yang kedua. Yang kedua ya itu tadi Bu, ya kan itu budayamu, dan itu kan budaya mereka, ya kan? Itu budaya mereka. Ya udah kita kan punya budaya sendiri. Nah itu, jadi ada dua sikap yang muncul ya selama saya menunjukkan itu tadi. Yang pertama mereka ngatot, ya kan ngatot ya berarti kan dia ikut nilai-nilai yang di situ yang budaya Perancis, enggak gitu. Ya sudah tahu itu. Yang kedua ya sudah itu kan adanya di sana. Di sini kan beda, Madam. Ya. Itu jadi apa namanya? Tadi langkah-langkah di dalam kata nanti akhirnya salah satunya adalah ini tadi. S'engager-nya dia ada vision kritik ya kan? Par rapport à la culture étrangère. Ini kritiknya apa ya ini tadi? Oh, oke lah itu budayamu. Oh iya ya. Kita punya budaya sendiri. Ya sudahlah gitu. Tapi ada juga yang ngatot itu tadi. Sebenarnya dua-duanya kan tidak ada yang salah. Asalkan memang dia punya ini ya, karena point de vue itu kan tidak bisa dipaksakan. Oh kamu benar, kamu salah. Oke. Nah itu tadi beberapa contoh yang contoh kegiatan ya yang bisa dilakukan untuk menanamkan pengetahuan dan pemahaman lintas budaya Indonesia Perancis yang bisa kita lakukan kepada mahasiswa. Ya. Oke, terima kasih sekali. Sudah merci Bu. Pas ya Bu Rabiah. Pas sekali gitu. Mantap. Ya, iya Ibu Yani. Kembalikan lagi ke Ibu Rabiah. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Yani atas paparannya. Selanjutnya saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu boleh menanyakan secara langsung ke Bu Yani atau melalui chat room. Ya, silakan Bapak Ibu. Atau karena tadi sudah langsung ya direct gitu ya Madam Yani ya. Banyak yang langsung bertanya. Ya kan Madam? Ya, Bapak Ibu, persilakan. Silakan yang dari Unimed, yang dari UNY, UNJ, ada juga Bapak Tahat dari bahasa Jerman, ada juga guru ya. Di sini ada Pak Salman. Silahkan. Karena sebentar lagi. Dari Pak Abdul Ghafur mungkin? Mumpung Pak Bu Yani masih di sini. Oh, kalau saya nanyanya sederhana saja. Kendala apa saja yang Ibu temukan ketika mengajarkan interkultural ini pada mahasiswa itu aja? Kendala. Terima kasih Pak Ghafur. Nah, ini yang
Nanti datang nih Bu Elvi, hujannya sudah turun ini. Ya, udah mulai hujan sepertinya di Semarang ya. Iya. Sesuai Ya. perkiraan Bu Yani. Yang tadi sudah diperkirakan. Terima kasih Pak Gofur. Kendala memang tentu saja kita tidak ketika mengajarkan budaya asing itu kan tidak bisa serta-merta anak itu bisa langsung menangkap. Jangankan budaya asing, budaya kita pun ya kan nilai budaya kita pun anak itu juga agak lupa. Entah agak lupa atau memang mereka tidak sensible di situ. Nah, jadi iya itu kurang peka terhadap budaya sendiri. Jadi kendalanya ya ketika kalau yang nilai budaya yang langsung kelihatan itu mereka mungkin bisa, tetapi kalau yang tersembunyi di baliknya kita perlu pemahaman yang lebih itu mereka yang mengalami kesulitan di situ. Nah, jadi kalau misalkan hanya tergambar, apalagi kalau misalkan terlihat jelas di situ itu lebih bisa ditangkap, masih bisa ditangkap. Tapi kalau sudah berhubungan dengan nilai itu kan tidak terlihat, ya. Kalau tadi aktivitas, kemudian artefak itu kan muncul tergambar. Tetapi kalau sudah hubungannya dengan nilai-nilai, nah itu mau tidak mau kita harus memberikan penjelasan, pemahaman yang lebih. Itu kendalanya lebih ini sih Pak, ke nilainya itu, untuk mengenali nilainya itu. Jadi harus banyak pengetahuan gitu ya tentang ya sejarah dan lain-lain gitu kan, budaya di negara itu gitu. Ya paling tidak ya sebagai dosen kita juga perlu ini ya Pak ya, perlu memperkaya diri kita tentang itu sebelum ini. Kalau saya sih lebih suka memperkaya harta itu. Oh iya Pak, aduh Pak. Penting itu ya. Berat itu Pak. Nah, makanya kenapa solusinya apa? Mereka tidak bekerja sendiri itu tadi Pak. Jadi bekerjanya secara tim. Jadi kalau misalkan yang satu ini tidak paham, bisa dibantu oleh yang lain. Ya, jadi itu teamworknya dari situ, team base-nya di situ. Iya. Jadi bulan depan siapa ini Bu Elvi? Bu Ratna yang tampil bulan depan ini? Bulan depan Miss Yu Andi sudah ada di kontak sama Bu Elvi. Baru minggu depan. Bang Gofur nih main tembak-tembak aja ya. Allah Bu Ratna. Kemarin udah ngobrol ya Bu Ratna. Jadi menarik itu pertanyaan Pak Gofur tadi itu. Kalau itu yang bisa menjawab Bu Elvi Pak, saya nggak bisa jawab Pak. Nah, kalau saya mau nambahkan aja, mungkin itu uang yang didapat itu di-spare untuk jalan-jalan ke Prancis lagi. Pak Gofur udah pernah kan? Tapi banyak gitu. juga dari kita yang belum gitu. Jadi gitu pula ya. Interaksi sama orang Prancis langsung dan merasakan budaya yang berbeda itu, mungkin yang itu lebih. Ya kan Bu Yani? Saya Bu diajak, saya mau Bu. Iya ini banyak yang bohong kan, soalnya kita ngajarin budaya Prancis cuman dari buku gitu kan, agak gimana gitu ya. Untuk yang komik itu sebenarnya ini based on a true story itu Bu. Ya, komik yang tadi ya. Berdasarkan ini pengalaman, oh ya seperti ini. Jadi memang kita kalau mau begitu ya harus ini istilahnya apa? Mengalaminya secara nyata, secara langsung itu memang banyak membantu. Lebih banyak membantu. Ya, jadi kita tidak hanya ngecap, oh ini loh begini, Madam tahu dari mana? Dari buku. Gitu. Ya memang itu salah satu ya, tetapi untuk lebih meyakinkan anak-anak kan, oh ya pernah kok begini. Jadi mereka lebih antusias. Madam kalau misalkan di sana bagaimana? Jadi berdasarkan inilah pengalaman real. Nabung kita ya, nabung buat jalan-jalan ke Prancis. Itu Bang Andi aja bolak-balik itu. Iya itu. Saya ikut Bu Elvi. Iya Pak Imad, sok atuh tabungannya di ini dulu digemukin. Ikut aja Pak Imad, ikut aja. Ini ada Pak Salman senyum-senyum, saya yakin ada yang mau dikomentari. Ada pertanyaan ini kayaknya kan Madam Elvi? Iya. Ya, Salman? Bukan pertanyaan ya, cuman mungkin berbagi juga sih dari segi guru SMA lah, pengalaman kalau di sekolah di SMA itu mengajarkan bahasa Prancis yang menggunakan budaya.
Tapi saya tertarik tadi dengan pemaparan Mbak Yani. Saya panggil Mbak aja ya, karena kalau manggil Ibu terlalu sungkan. Malah saya kebalikan manggil Ibu itu terlalu sungkan. Biasanya manggil Mbak Yani, karena alumni sama-sama dari Visi ya, Kafilam. Pernah Iya, sebulan bersama ya, Salman. sebulan bersama. Dengan Mbak Ratna juga ya. Saya manggil Mbak aja deh, biar lebih akrab. Nah, jadi kalau sebenarnya gini. Mas Salman aja deh. Nggak gitu juga. Jadi terkadang kalau kita mengajarkan budaya di SMA itu malah mereka tuh tertarik kalau anak-anak itu. Nah, tapi ada unsur subjektivitas juga sih kalau saya mengajarkan budaya. Misalnya kalau saya kan untuk keju Prancis terus terang tidak begitu menyukai, bahkan menolak. Nah, kalau ke toko keju itu kan ketika mencium baunya saja saya menolak. Jadi saya menggambarkan, ini nggak tahu nih apakah ini saya salah atau enggak, karena kan saya mesti cerita apa adanya. Bau keju itu saya gambarkan seperti bau kaos kaki basah yang dipendam lama kan gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi gambaran, jadi saya menyatakan ke anak-anak itu, kalau keju di Indonesia itu belum ada apa-apanya, satu, daripada keju yang di Prancis. Nah, lalu bicara misalnya dari hal-hal yang sederhana ketika mengajarkan kata bonjour, bagaimana sih cara mengucapkannya, bagaimana sih orang Prancis mengucapkannya, sama nggak dengan orang Indonesia, lalu membandingkan dengan beberapa budaya, misalnya dengan Jepang bagaimana, lalu orang Amerika bagaimana, Prancis bagaimana, sama juga dengan tutuamu dan vuvuamu. Nah, yang menjadi masalah terkadang kita terlalu, kalau kata orang Medannya sih sur ya, dari terlalu larut dalam menceritakan budaya sehingga sering terlewati materi. Nah, jadi kadang bisa 45 menit itu berbagi budaya, berbagi cerita budaya. Nah, terus juga penguatan, kalau saya lebih kepada penguatan kepada anak-anak, kepada siswa itu, supaya jangan sampai nanti kita belajar bahasa asing, mengenal budaya asing, malah kita lebih berbudaya asing daripada orang asing itu sendiri gitu. Akibatnya, contohnya kita lebih Prancis daripada orang Prancis itu sendiri, sehingga melupakan budaya asli Indonesia. Kalau saya sih seperti itu. Demikian saya rasa, Mbak Yani dan Bapak Ibu sekalian. Hingga sampai ke bisu-bisunya, di bisu itu sendiri pun, kan kalau cipika-cipiki Prancis nggak cuma 2 kali, bisa 4 kali, 6 kali, 8 kali kalau baca literaturnya. Oke. Nah, itu baik, terima kasih. Ya, terima kasih Salman. Nah, itu makanya tadi kan ada ini ya prinsipnya kalau interkultural itu kan tidak masalah Salman misalkan oh saya nggak suka karena kan memang tidak ada kewajiban untuk menerima dan menyukai, ya kan? Menerima maksudnya menerima mengadopsi itu kan tidak ada kewajiban itu. Yang ini kan menerima dalam artian ya udah itu rasanya seperti itu ya udahlah gitu kan. Dan kekhawatiran Salman itu tadi memang berdasar ya kalau misalkan malah itu tadi kalau orang Indonesia ya langsung menerapkan itu sampai yang tidak pada tempatnya itu. Makanya sebenarnya di SMA pun itu ada ya yang profil pelajar Pancasila yang kebinekaan. Nah, itu kan ditekankannya ke situ ya. Kita bisa menyambung ke situ bahwa ada apa namanya pikiran terbuka terhadap budaya asing tetapi tetap ingat pada budaya kita. Tuh. Memang kalau masalah memang lebih ini ya lebih enak ngobrol membahas masalah budaya daripada masalah grammar. Iya, memang kebanyakan gitu kan, mereka lebih excited kan. Oh ya ternyata Prancis begini. Bahkan sampai saya plesetkan itu kalau makanan khas di Medan itu ada namanya lontong. Lontong. Nah, jadi kan ternyata Prancis itu kan pernah menjajah juga Indonesia berapa tahun di tahun 1700-an. Kemungkinan saya katakan seperti ini, kemungkinan pada masa itu orang Prancis datang melihat ini kok masakan lama kali. Mereka bilang lontong. Nah, orang Indonesia bilang iya ini lontong. Karena masaknya lama gitu kan. Iya, walaupun itu kan plesetan aja. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, Ibu Rabiah. Mbak Yani boleh tanya ya? Oh, silakan. Silakan Ya. Ibu. Ya, ini mungkin Kak, saya kan telat tadi joinnya. Ini pertanyaannya nggak terlalu ini ya. Saya tadi ini tentang lintas budaya. Penerapannya itu Mbak Yani biasanya dalam mata kuliah apa saja? Nah, apakah memang ada mata kuliah pastinya kan terintegrasi ya dengan keterampilan berbahasa.
adakah mata kuliah sivilisasyon? Itu yang kedua. Yang ketiga gini, di dalam mengajarkan interkultural, apakah selalu dilakukan komparasi dengan budaya kita? Nah, jika iya, apakah semua budaya dalam Prancis itu ada padanannya dengan kita? Nah, jika ada yang tidak ada tuh bagaimana? Gitu. Iya. Ya, terima Terima kasih. kasih ya. Tadi dari awal tadi kita sempat menyinggung juga ya, sempat bertanya ada yang mengajarkan ada mata kuliah khusus apa tidak. Nah, kebetulan di UNES itu ada memang mata kuliah khusus mengenai ini interkulturel, ya, ada komunikasi interkulturel. Dan saya yang memegang yang memegang mengenai komunikasi interkulturel. Jadi memang ada mata kuliah khusus mengenai itu. Kemudian apakah selalu komparasi, ya kan? Karena ini memang istilahnya apa tadi? Pengetahuan dua budaya ya, pengetahuan dua budaya, dan salah satu langkahnya itu kan memang ada ininya, menemukan sesuatu yang sama atau tidak sama, atau ada hal yang berbeda. Memang dalam langkahnya tadi ada satu komparasi, ya. Kemudian apakah semuanya itu ada yang sama? Nah, itu tugas dari mahasiswa. Ya, salah satu proyeknya adalah menemukan, ya kan, apakah apa yang kita punya di Indonesia itu ada. Jadi patokannya bukan Perancisnya dulu, Mbak Ratna, tetapi patokan kita itu ke Indonesianya dulu. Ya, jadi bagaimana mereka mau belajar budaya asing kalau budaya sendiri saja luput gitu. Jadi kita perkuat dulu dengan budaya kita, dan mereka bisa menemukan, ya, ada beberapa segi, ada beberapa tema di sini, misalkan gastronomi, bahkan politik pun itu ada suatu kesamaan. Sama-sama misalkan kita 5 tahun kan pemilihan presiden, Prancis juga 5 tahun, ya kan? Bedanya apa? Mereka menemukan, oh bedanya ternyata di Indonesia ya presiden dengan wakilnya, tidak ada perdana menteri. Kalau di sana kan ada. Nah, jadi itu dari segi politik. Dari segi makanan banyak, ternyata ada sesuatu yang mirip itu. Kita bisa gali di situ. Transportasi juga ada. Jadi yang kami temukan nih, yang kami temukan, saya terutama itu yang mengajar sudah beberapa tahun ini, ternyata dari setiap segi itu ada sesuatu yang bisa dibandingkan dan ada kemiripannya. Ya. Makanya saya tadi mengawali bahwa kita di belahan bumi timur nih, Perancis di sana nih. Apakah memang benar-benar budaya yang berbeda atau ada sesuatu yang bisa kita gali? Apakah ada sesuatu yang nilai-nilai yang sama gitu? Seperti tadi contohnya ternyata di Perancis ternyata ada nyadran ya gitu. Tujuannya juga sama ya. Tapi ada juga bedanya. Nah, itu tugas anak-anak untuk menemukan dengan langkah-langkah yang tadi ya, dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan tadi, yang kata itu tadi, mereka bisa menemukan produk-produk budaya yang memang kedua negara ini ternyata ada. Ya, itu Mbak Ratna. Nuhun ya Mbak Yani. Ya, terima kasih sekali lagi. Lagi ke Baik, Ibu Bapak Ibu. Nadia. Ya, baik. Masih adakah pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu? Sudah ya. Sepertinya kita sudah ya, Madam Elvi. Baik. Terima kasih Madam Sri Handayani SPD MPD atas paparannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah acara penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kajur Bahasa Asing Universitas Negeri Medan. Dan sekaligus ucapan terima kasih dan penutupan oleh Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Asing Unimed oleh Bapak Dr. Zulherman MM MPD. Kepada Bapak, kami persilakan dengan hormat, Pak. Ya, terima kasih, Madam Moderatis, Madam Dr. Rabiah Adawi, SPDMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Yuk. Terima kasih banyak. Sama-sama kita ucapkan kepada Ibu Sri Handayani, SPD MPD ya, selaku intervenant aujourd'hui dans le programme Forum de Professeurs de Français de l'UNIMED, dan Français de FBS UNIMED dan bahasa asing. Luar biasa Ibu, terima kasih yang luar biasa dari panitia dan peserta atas sajian materinya yang cukup mencerahkan ya pada hari ini ya, dalam berbagai kegiatan forum dosen pendidikan bahasa Prancis dan bahasa asing. Hari ini memiliki nuansa sendiri yang telah Ibu sampaikan. Ya, dan terima kasih buat Ibu Dr. Elvi Sarin, MHUM selaku koordinator yang secara rutin melaksanakan kegiatan, mengontrol kegiatan ini, mendiri kegiatan ini setiap bulannya. Dan tentu saja juga kepada Ibu Dr. Konstudi pendidikan bahasa Prancis, Ibu Dr. Tengkurana yang terus ya mengawal dan mensupport acara ini, serta jurusan sendiri ya, sekitar jurusan yang ada di sini dan fakultas. Kemudian ucapan terima kasih kami, maaf saya pakai HP lain juga semua, masalah laptop tadi, para Bapak Ibu dosen dari luar UNIMED ya yang ikut serta, saya lihat ramai kali sini hari ini hadir ya, serta Bapak Ibu guru ya yang ikut kegiatan ini. Pertama ini Monsieur Salman MPD selaku ketua Akti Sembagut yang ikut dari tadi, dan mungkin ada mahasiswa yang ikut, kami juga terima kasih. Dan spesial buat Ibu Radia sekali lagi selaku moderator yang semangat ya dari awal. Tanpa saya bisa menyebutkan satu persatu namanya ya Bapak Ibu, maaf layar saya kecil di HP ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, keseriusannya dan atensinya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada bulan berikutnya ya dengan topik yang berbeda dan yang lebih menarik lagi. Tentu KFV Sarin akan menyusun ini programnya continue. Baik, dengan ucapan terakhir itu ini dari Vitas Akademika Program Pendidikan Bahasa Prancis Jurusan Bahasa Asing dan seluruh kita yang ada di sini ikut mengucapkan ya, ikut menyampaikan rasa turut berlangsung kawan sedalam-dalamnya atas berpulangnya keramatullah Bapak Dr. Sudarwoto MPD ya, dosen Purna Bakti dari UNES yang telah mendahului kita, dosen yang simpatik kami ya, mendahului kita dari teman-teman yang sangat baik. Mudah-mudahan beliau diterima yang baik oleh Allah SWT di sisinya. Amin. Baik Bapak Ibu, itu saja ya yang bisa kami sampaikan mewakili jurusan bahasa asing Prodi Prancis FBS UNIMED. Saya ketua jurusan Jerman menutup secara resmi kegiatan ini. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bapak Ibu. Semuanya. Selalunya. Izin Ya, terima kasih juga. Terima kasih Bu Vivi. Sama-sama. Assalamualaikum. Izin ya, Terima kasih Madam Yani, Terima kasih. Mbak Yani Matur sukses ya. nuwun dan Dayani. Mbak, makasih. Sukses selalu Ibu. Pak Salma. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Madam Semesil. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak Iman. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, pamit. Pamit ya Ibu. Ya. Bu, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih. Dadah. Terima Gladi Resik ya. Madam Elvi. Untuk yang bertugas hari Senin, Gladi Resik sekarang di UNIMED ditunggu. Ya, saya Udah dari UNIMED. Saya izin ya Pak Ngajur ya. Nggak terkejar kalau sampai ke UNIMED ini. Oh Ya. gitu, ya. Ya, karena perjalanan saya 45 menit. Udah Madam paseh kok, udah Elvi. ini. Udah paseh dia. Udah pasti lah berdoa. Paseh doanya kemarin udah mantep. Udah mantep. Tinggal tambah dimantepin lagi nanti itu. Ya. Oke.
Oke, Madam Rata ya tutup kayaknya. Oh saya ya, ya. Ya sampai jumpa di Unimed untuk yang bertugas. Ayo Pak Gofur, terima kasih. Puno. Ya, tutup ya. Dadah. Tutup ya. Iya, dadah. Terima kasih.